dari kelas 2A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari pertemuan 2 ke pertemuan 7. Di sini ada PPT yang pertama, yaitu materinya pengertian dan fungsi uang, sejarah uang, jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Lanjut, di sini ada poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi, sejarah dan jenis-jenis. Yang ketiga ada peran bank dalam perekonomian. Selanjutnya, pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa serta untuk membayar utang atau kewajiban lain-lain. Menurut Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan yang dimiliki untuk dapat digunakan segera dalam transaksi. Ya, kedua, menurut Golin D. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran atas barang dan jasa serta dalam perlunasan utang. Yang ketiga, menurut BI yaitu Bank Indonesia, uang adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, fungsi uangnya adalah sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi jual beli tanpa harus melakukan barter. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, yaitu alat untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Selanjutnya ada sejarah uang. Awalnya manusia melakukan sistem barter, yaitu saling menukar barang. Karena barter tidak selalu praktis, munculnya uang barang seperti garam, kerang, atau logam mulia. Kemudian berkembang menjadi uang logam dari emas dan perak, lalu menjadi uang kertas yang lebih ringan dan mudah dibawa. Seiring kemajuannya zaman, muncul uang viral yang disimpan bank dan digunakan melalui cek atau transfer. Kini kita juga mengenal uang digital seperti e-wallet dan cryptocurrency yang memudahkan transaksi secara online. Selanjutnya ada jenis-jenis. Berdasarkan bentuknya ada uang logam dan kertas berdasarkan lembaga penerbit. Ada uang kartal dan viral. Jika berdasarkan nilainya ada uang penuh dan tanda, dan berdasarkan penggunanya ada uang konvensional dan digital. Peran bank dalam perekonomian. Yang pertama ada menghimpun dana masyarakat, yaitu lewat tabungan giro dan deposito. Selanjutnya ada menyalurkan kredit, itu memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya ada sebagai perantara keuangan, menghubungkan pihak dan kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang keempat ada menciptakan uang viral, yaitu melalui aktivitas kredit dan simpanan. Selanjutnya ada mendukung kelancaran sistem pembayaran, yaitu menyediakan layanan transfer, kartu kredit atau debit, e-wallet, dan lain-lain. Yang terakhir ada mendukung stabilitas ekonomi nasional, yaitu mengatur uang beredar, menjaga nilai tukar, menyalurkan kredit secara sehat, serta mendukung kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada tambahan. Yang ini yang pernah kita bahas sama Pak Wendy, dosen kita, yang saya tambahkan dan yang saya ketahui. Pak Wendy itu nanya, kenapa uang 10.000 bisa berharga 10.000 dan kenapa semua orang setuju bahwa itu uang 10.000? Karena
dikeluarkan setara dengan emas yang dikorbankan. Jika uang 10.000 maka ada emas harga 10.000 yang dikorbankan. Dan kenapa semua setuju bahwa itu 10.000? Karena ini tadi ada yang dikorbankan dengan harga yang sama. Terima kasih. Mungkin ini adalah PPT yang saya buat untuk pertemuan kedua. Oke, di sini ada PPT pertemuan ketiga yang judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan keuangan. Di sini ada beberapa pihak yang masuk dalam faktor-faktor permintaan keuangan. Yang pertama adalah pihak perseorangan, yang kedua pihak pengusaha, yang ketiga pihak investor, yang keempat pihak pemerintah, konsumen, produsen, dan pengatur. Selanjutnya pengertian uang. Pengertian uang adalah kegiatan dan kebutuhan individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk memperoleh dana guna memenuhi berbagai keperluan baik konsumsi maupun investasi. Di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi makro, faktor ekonomi, faktor pasar keuangan, faktor individu dan perusahaan. Di sini ada faktor ekonomi makro, yaitu ada pendapatan, ada suku bunga, ada inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, nilai tukar, dan ketidakstabilan ekonomi. Di sini ada faktor pasar keuangan, yaitu ada likuiditas, risiko, potensi keuangan aset, inovasi produk, perkembangan teknologi, atau fintech. Selanjutnya ada faktor individu dan perusahaan. Ada kekayaan, ada provinsi risiko, ada ekspektasi masa depan, kebutuhan transaksi, motif spekulasi, dan kehati-hatian. Selera masyarakat, fasilitas kredit, dan jumlah masyarakat, fasilitas kredit, jumlah penduduk. Motif dan alasan seseorang memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi atau melakukan jual beli. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga untuk masa depan investasi. Yang ketiga adalah motif spekulasi uang untuk mengukur kekayaan atau mendapat keuntungan. Contohnya untuk beli emas dan keuntungan. Di sini ada kurva permintaan keuangan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar permintaan keuangan. Pada saat pendapatan besar, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Pada saat pendapatan nasional atau YB, maka uang dapat diperlukan sebesar MB. Kurva permintaan untuk spekulasi, yaitu ada semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil permintaan uang. Yang kedua, semakin rendah tingkat uang maka semakin besar permintaan uang. LP pada gambar tersebut menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Kesimpulan untuk PPT pertemuan ketiga ini, yang pertama, makin kaya suatu negara maka permintaan keuangan makin tinggi. Yang kedua, suku bunga dan harga setara karena semakin besar bunganya, semakin besar uang yang dikembalikan. Harga dari bunga adalah uang. Yang ketiga adalah orang yang berhak menawarkan uang adalah B. Yang keempat, kurva penawaran uang dan penawaran barang itu berbeda. Yang kelima, jika kurva penawaran bergeser ke kanan berarti permintaan naik, jika bergeser ke kiri penawaran menurun. Ini kesimpulan saya ambil saat Wendy menjelaskan pertemuan ketiga. Selanjutnya saya akan jelaskan PPT pertemuan keempat. Oke, baik, di sini ada pertemuan keempat yaitu PPT ketiga dan judulnya penawaran uang dan peran bank sentral. Definisi penawaran uang, yaitu penawaran uang adalah jumlah seluruh uang yang beredar dalam suatu perekonomian
penukaran uang. Yang pertama adalah kebijakan bank sentral, yaitu kebijakan bank sentral memegang peran paling dominan dalam mempengaruhi penawaran uang dalam suatu perekonomian sebagai otoritas moneter. Yang kedua adalah kebijakan bank sentral, yaitu serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk negara yang mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kondisi kredit dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya adalah perilaku bank umum, yaitu merujuk pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh bank-bank komersial dalam menjalankan operasional, tentunya terkait dengan pemberian kredit dan pengolahan dana. Selanjutnya adalah perilaku masyarakat, yaitu merujuk pada keputusan individu dan rumah tangga dalam memegang uang tunai atau menyimpannya dalam bentuk lain seperti tabungan atau deposito. Selanjutnya ada tujuan bank sentral, itu ada 4. Yang pertama, stabilitas harga. Bank sentral berusaha menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Kalau stabilitas nilai tukar, bank sentral seringkali berupaya menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan, yaitu bank sentral berperan dalam menciptakan kondisi moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat akan terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Bagaimana bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang? Karena jika bank sentral ini mendapatkan uang beredar, maka bisa membeli surat berharga, menurunkan tingkat diskonto atau penurunan cadangan wajib. Sebaliknya, jika ingin mengurangi uang beredar, mereka bisa menjual surat berharga, menaikkan tingkat diskonto atau menaikkan cadangan wajib. Hubungan penawaran uang dan inflasi, yaitu konsep paling penting dalam ekonomi. Secara umum, peningkatan penawaran uang jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa dapat memicu inflasi. Hal ini terjadi karena ketika jumlah uang beredar menjadi meningkat, sementara jumlah barang dan jasa yang tersedia tetap atau meningkat lebih lambat, maka nilai uang cenderung menurun. Akibatnya nilai-nilai barang dan jasa secara umum akan naik karena lebih banyak uang yang bersaing untuk mendapatkan jumlah barang dan jasa yang relatif sama. Terima kasih. Ini adalah PPT yang saya buat untuk pertemuan ketiga. Selanjutnya kita akan presentasi PPT pertemuan. Oke, di sini ada PPT selanjutnya yang judulnya fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Kita cari tahu dulu apa itu fungsi dan peran bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi penting dalam bank umum yakni perekonomian dengan menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, serta menyalurkan kredit kepada individu dan perusahaan. Kredit yang disalurkan dapat berupa kredit konsumsi untuk keperluan pribadi, kredit investasi untuk pengembangan usaha, dan kredit modal kerja untuk operasional perusahaan. Bank umum melakukan
menariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliar giro. Selanjutnya ada giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliar giro. Deposit, selanjutnya ada deposito, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja. Bank umum melakukan berbagai produk simpanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Selanjutnya ada menyediakan jasa keuangan lainnya, yaitu adalah ada jasa penukar valuta asing, jasa safe deposit box, jasa bank garansi, dan jasa letter of credit. Selanjutnya ada memfasilitasi transaksi pembayaran, ada transfer dana, cek dan biliar giro, kredit, kartu kredit dan debit, perbankan elektronik. Peran lembaga keuangan lainnya yaitu bertanggung jawab atas kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengawasi dan mengatur bank untuk memastikan kesehatan dan keamanan sistem perbankan. Selanjutnya ada bertindak sebagai lender of last resort, yaitu memberikan pinjaman kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Dan terakhir ada mengelola cadangan devisa negara. Selanjutnya adalah lembaga pembiayaan, yaitu ada perusahaan nilai asing menyediakan pembiayaan untuk memperoleh barang modal seperti mesin atau kendaraan. Yang selanjutnya adalah perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi sulit mendapatkan akses ke pendanaan dari bank umum. Yang terakhir ada perusahaan pembiayaan konsumen, menyediakan pembiayaan untuk membeli barang konsumen seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun ini mengelola dana yang dihimpun dari iuran peserta untuk memberikan manfaat pensiun kepada para peserta setelah memasuki masa pensiun. Kedua adalah menginvestasikan dana pensiun dalam berbagai instrumen keuangan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya ada dasar modal, yaitu yang pertama adalah bursa efek, tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar modal, yaitu lembaga-lembaga yang mendukung operasional pasar modal seperti perusahaan sekuritas dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasar modal memungkinkan perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk investasi jangka panjang. Terima kasih. Mungkin ini adalah PPT dari saya. Selanjutnya ada PPT selanjutnya. Oke, di sini ada PPT selanjutnya yang judulnya proses penciptaan uang viral dan pengganda uang. Kita cari tahu dulu apa itu uang viral dan penggandaan uang. Uang viral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening, koran, atau giro. Proses penciptaan uang viral terjadi ketika bank umum memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah. Hal pengganda uang adalah angka yang menunjukkan berapa kali lipat uang inti atau uang yang diedarkan oleh bank sentral dapat menciptakan uang viral oleh bank umum. Di sini ada faktor pengganda uang, ada dua, yaitu rasio cadangan wajib dan kebocoran uang tunai. Di sini ada uang viral, ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah dampak ekonomi penggunaan uang viral, yaitu peningkatan prevensi dan penggunaan uang viral dalam masyarakat dapat membentuk dampak positif terhadap efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua
kedua ada peran teknologi dalam pengembangan uang digital, yaitu pengembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong utama inovasi dalam sistem platform pembayaran digital atau e-wallet, aplikasi perbankan mobile, dan metode pembayaran online. Yang ketiga ada keuntungan dan kelemahan uang digital, yaitu uang digital menawarkan keuntungan berupa keamanan dan lebih baik dibandingkan uang tunai. Kemudahan dalam efisiensi transaksi terutama untuk nominal besar atau jarak jauh. Untuk kerugian atau kelemahan uang digital yaitu meliputi ketergantungan pada infrastruktur biaya transaksi untuk beberapa jenis transfer, risiko keamanan digital, dan keterbatasan penerima di semua tempat usaha. Apa bedanya uang digital dan pengganda uang? Uang digital adalah saldo rekening bank yang berfungsi sebagai alat pembayar non tunai. Pengganda uang adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sistem perbankan melipat gandakan uang inti menjadi lebih banyak uang digital melalui proses pemberian pinjaman dan sekolah. Dipengaruhi oleh kebijakan cadangan bank dan preferensi masyarakat mengenai tunai. Singkatnya, uang digital adalah bentuk uang, pengganda uang adalah proses melipat gandaannya. Di sini ada 4 proses pencipta uang digital. Pertama adalah setoran tunai. Proses paling dasar adalah ketika masyarakat atau nasabah menyetor uang kental ke bank umum. Yang kedua ada pemberian kredit, yaitu bank umum memiliki kemampuan untuk menciptakan uang digital baru melalui pembelian kredit atau pinjaman. Yang ketiga adalah pembelian surat berharga. Bank umum juga dapat menciptakan uang digital dengan membeli surat-surat berharga dari nasabah. Yang keempat ada transfer antar rekening. Ketika terjadi transaksi dana dan satu rekening giro ke rekening giro lainnya di bank yang sama atau bank yang berbeda, uang digital berpindah dan menjadi bagian dari uang digital yang berbeda. Selanjutnya proses pengganda uang. Yang pertama adalah setoran awal pencadangan, yaitu seseorang menyetor uang tunai ke bank menyimpan sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan bank sentral. Yang ketiga adalah penyaluran kredit dan penciptaan uang digital. Bank menggunakan kelebihan cadangan untuk memberikan pinjaman yang dicatat sebagai uang digital baru dan rekening pinjaman. Selanjutnya adalah siklus setoran dan pinjaman berulang. Uang digital yang beredar akan kembali disetorkan ke bank lain atau bank yang sama, menciptakan cadangan baru yang memungkinkan bank kembali menyalurkan kredit, dan siklus ini berlanjut melipat gandakan uang atau uang digital dalam perekonomian. Selanjutnya adalah elemen rumus pengganda uang, yaitu M ada pengganda uang, ada M pengganda uang, angka yang menunjukkan potensi pelipat gandaan uang. Ada RR atau rasio cadangan wajib, ini persentase simpanan bank yang wajib ditahan sebagai cadangan di bank sentral. Dan terakhir ada CDR atau rasio kebocoran uang tunai. Ini perbandingan uang tunai yang dipegang masyarakat dengan deposito. Terima kasih. Inilah PPT saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPT yang terakhir. Oke, di sini ada PPT yang terakhir yang judulnya pengertian, tujuan dan fungsi bank sentral. Kita cari tahu dulu apa sih pengertian bank sentral. Bank sentral adalah sebuah lembaga
suatu negara. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga, stabilitas nilai tukar mata uang, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Tujuan dan fungsi Bank Sentral. Ada 3 tujuan dan 3 fungsi Bank Sentral, antara lain yaitu tujuannya adalah inflasi terkendali, yang kedua nilai tukar stabil, yang kedua nilai tukar stabil, yang ketiga sistem keuangan stabil. Fungsi Bank Sentral ada 3, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan keuangan. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan Bank Sentral yaitu yang tadi, inflasi terkendali. Ini berarti Bank Indonesia berupaya untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa secara umum tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang ekstrim dan tidak stabil. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat yang mengganggu perekonomian, sementara deflasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. BI menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan Bank Sentral yang kedua itu nilai tukar stabil. Kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing penting untuk menjaga kelancaran transaksi perdagangan internasional, investasi asing, dan stabilitas pasar keuangan. Yang ketiga yaitu sistem keuangan stabil. Selain stabilitas moneter, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mencakup pengawasan dan pengaturan bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, serta upaya untuk mencegah dan mengatasi potensi krisis keuangan. Ini lanjut ke fungsi Bank Sentral. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank Sentral memiliki fungsi utama untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam rangka mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, fungsi Bank Sentral yaitu sistem pembayaran. Bank Sentral bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pembayaran dalam suatu negara berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Sistem pembayaran yang efektif sangat penting untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Fungsi ini mencakup penerapan aturan dan standar sistem pembayaran, pengawasan menyelenggarakan sistem pembayaran, serta menyelenggarakan infrastruktur pembayaran tertentu, misalnya transfer dana besar atau sistem clearing. Yang ketiga ada pengawasan keuangan. Bank Sentral memiliki peran dalam mengawasi dan melakukan dan mengatur bank-bank umum serta lembaga keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kesimpulan dari PPT ini, yaitu fungsi dan tujuan Bank Sentral saling terkait erat dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi suatu negara. Tujuan utama Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang dan sistem keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Sentral menjalankan fungsi uang, mendapatkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, serta mengawasi dan mengatur bank serta sistem keuangan untuk mencegah risiko sistemik dan memastikan sektor keuangan yang sehat. Terima kasih. Mungkin saya sudah selesai menjelaskan beberapa PPT yang kita
buat. Sekian dari saya.